Mari kita bahas. Ibnu Sina dilahirkan dalam suatu kekacauan dan kemunduran Daulat Bani Abbasiyah, di mana daerah-daerah yang pada awalnya berada di bawah kekuasaan Khalifah Abbasiyah mulai melepaskan diri dari persatuan untuk berdiri sendiri. Sementara itu, kota Baghdad sendiri sebagai pusat pemerintahan kota Khalifah Baghdasiyah telah dikuasai oleh golongan Bani Buwayhi pada tahun 334 Hijriah yang kekuasaannya berlangsung sampai tahun 447 Hijriah. Demikian pula daerah Daulat Samani di Bukhara telah berdiri sendiri dan salah satu khalifahnya adalah Nuh bin Mansur, yang pada masanya inilah di suatu tempat di daerah Bukhara yang bernama Afshanah lahir dan tumbuh seorang bayi yang bernama Ibnu Sina. Ibnu Sina atau yang lebih dikenal di dunia barat dengan nama Avicenna mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina. Ia dilahirkan dari keluarga yang bermazhab Syafi'i di Bukhara pada usia yang sangat muda, yaitu 10 tahun. Ia telah menghafal Al-Quran dan belajar filsafat, ilmu-ilmu agama Islam, astronomi, matematika, fisika, metafisika, dan logika. Ia belajar ilmu kedokteran pada seorang Masehi yang bernama Isa bin Yahya. Pada usia 16 tahun, ia telah menjadi dokter dan mampu memecahkan masalah pengobatan dengan melalui metode eksperimen yang dilakukannya, termasuk mengobati Sultan Bukhara Nuh bin Mansur, dan berhasil sembuh sehingga ia diberi kesempatan membaca buku-buku yang ribuan banyaknya dalam perpustakaan Sultan. Dengan daya ingat yang dimilikinya, ia dapat menguasai sebagian besar isi buku-buku tersebut, walaupun usianya ketika itu baru 18 tahun. Pada usia 22 tahun, ayahnya wafat. Ibnu Sina meninggalkan Bukhari menuju Jurjan, kemudian ke Khawarizm. Akibat kekacauan politik, ia berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya. Akhirnya sampai ke Hamadan. Oleh Syamsuddaulah, penguasa daerah ini, ia diangkat menjadi menteri beberapa kali. Dan akhirnya ia pindah ke Isfahan dan mendapatkan sambutan yang istimewa dari penguasa daerah ini. Hidup Ibnu Sina penuh dengan kesibukan, bekerja dan mengarang. Penuh pula dengan kesenangan dan kepahitan. Dan mungkin saja keadaan inilah yang mempengaruhi kesehatannya sehingga ia terserang penyakit dingin atau choling yang tidak bisa disembuhkan lagi. Dan pada akhirnya beliau wafat di Hamadan pada tahun 428 Hijriah dalam usia 50 tahun. Untuk mendapatkan rincian secara pasti mengenai jumlah karya Ibnu Sina, maka sangat besar jasa Vater dari Dominican Cairo yang telah menyelidiki dan menghimpun seluruh karya Ibnu Sina dalam esai dan bibliografi Avicenna. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa ada sekitar 276 karya Ibnu Sina. Karya-karya dari Ibnu Sina, Al-Shifa, yaitu buku tentang filsafat yang terdiri dari 4 bagian, yaitu logika, fisika, matematika, dan metafisika. Al-Hikmah Al-Masyriqiyah, buku ini berisi tasyahud, tetapi menurut Charles Narlino berisi filsafat timur sebagai imbangan filsafat barat. Al-Najat, ringkasan dari buku Al-Shifa. Buku ini pernah terbit bersama Al-Kanun dalam ilmu kedokteran. Al-Isyarat wal Al-Tabihat, yaitu buku terbaik yang pernah terbit di Leiden pada tahun 1892 Masehi. Al-Kanun, buku ini pernah menjadi standar universitas di Eropa sampai pada abad 17 Masehi. Al-Shadiyah, yaitu buku tentang ilmu kedokteran.
Al-Musiqah, yaitu buku tentang musik. Al-Matik, yaitu buku tentang ilmu matik. Kamus Al-Arabi, yaitu kamus yang terdiri atas 5 jilid. Danis Mahen, yaitu buku tentang filsafat. Uyum Al-Hikmah, yaitu buku tentang filsafat yang terdiri atas 10 jilid. Muji Al-Kabir wa Al-Sakhir, yaitu buku tentang dasar-dasar ilmu logika secara lengkap. Al-Insyaf, yaitu buku tentang keadilan sejati. Al-Huda, yaitu buku yang mengandung istilah-istilah dan pengertian-pengertian dalam ilmu filsafat. Al-Najahat, yaitu buku tentang kebahagiaan jiwa. Pandangan filsafatnya, falsafah jiwa al-Annaf. Menurut Ibnu Sina, jiwa memancar dari akal ke-10 yang substansinya dapat dibuktikan melalui 3 cara, yaitu: pertama, ketika manusia merenungkan dirinya, pada waktu itu secara sadar ia mengenal bahwa dirinya ada selama hidupnya. Kedua, bila manusia menemukan suatu persoalan dengan menumpahkan segala perhatiannya terhadap persoalan tersebut, di saat itu ia merasa dirinya bebas dari raga sehingga ia berani berkata bahwa saya akan berbuat begini tanpa merasa terikat sedikit pun dengan raga. Dan ketiga, manusia mampu menghimpun aktivitas-aktivitas fisik organisme yang dilakukan tanpa kesulitan. Pengenalan terhadap aktivitas fisik tersebut membuktikan bahwa jiwa itu lain dari fisik. Falsafah emanasi Al-Fayyid. Sebagaimana gurunya Al-Farabi, Ibnu Sina juga membahas falsafah emanasi Al-Fayyid. Kata Al-Fayyid menurut bahasa artinya yurian al-syai bisuhulah, artinya tempat itu penuh, tertumpu isinya. Malu 1968-602. Menurut filosof, teori emanasi adalah suatu pelimpahan yang ada pada dasarnya terjadi dalam bentuk tunggal dan bertingkat secara mekanis determinis yang akhirnya melahirkan alam yang beraneka ragam. Dari yang tunggal pertama lahir yang tunggal kedua sebagai satu kesatuan, dan yang pertama adalah akal. Al-Syahrastami 1968-32.